Kamu yakin, Duk, mau tinggal di sini? Tanya Bu Siti pada anaknya. Yakinlah, Bu. Kenapa rupanya? Jawab Tia seraya membuka pintu. Rumah ini dekat kuburan loh. Lihat itu, seru Bu Siti seraya menunjuk barisan makam yang berada tepat di sisi kiri rumah anaknya. Tia tersenyum. Memangnya kalau dekat kuburan kenapa, Bu? Toh, nanti kita juga akan ke sana, tutur Tia. Bukan begitu, Tia. Kamu itu sedang hamil besar. Mana suamimu malam kerja, otomatis malam hari kamu pasti sendiri. Kalau ada apa-apa, bagaimana? Wanita parubaya itu merasa tak tenang. Sudahlah, Bu, doakan saja, semoga aku baik-baik saja. Lagi pula, aku harus ikut kemana suamiku pergi. Saat ini, Bang Andi baru dapat kerja. Tentu sebagai istri, aku harus mendukungnya. Jelas Tia panjang lebar. Bu Siti menghela napas. Ia melirik kembali ke arah makam. Wanita itu bergidik ngeri. Tia terkekeh melihat tingkah ibunya. Ia bukannya tak takut, tetapi lebih ke tidak ingin memikirkannya. Bagi wanita itu, selagi kita baik, tentu saja akan berlaku sama. Ibu dan anak itu kini duduk di kursi kayu yang tersedia di teras rumah kontrakannya menunggu suami Tia. Andi sedang kembali ke rumah mertuanya untuk mengambil beberapa barang mereka yang masih tertinggal. Orang baru ya, Bu? Tanya seorang ibu yang melintas di depan rumah Tia. Iya, Bu, mari mampir dulu, jawab Tia ramah. Wanita itu masuk ke halaman rumah Tia bersama seorang ibu lainnya. Mereka bersalaman. Nama saya Surti, saya tinggal di rumah sebelah, ucap ibu itu seraya menuju sisi kanan rumah Tia. Sebelah kanan rumah kontrakan yang disewa Tia ada kebun kosong. Setelahnya, sebuah rumah terlihat di sana. Itulah rumah Bu Surti. Saya Jui, rumahnya di depan rumah Kak Sur, jawab wanita satu lagi. Iya, Bu, saya Tia. Ini ibu saya, Bu Siti, jawab Tia. Mereka saling melempar senyum. Bagaimana kondisi desa ini? Maksud saya, apakah aman? Atau Bu Siti menghentikan ucapannya saat ia menyenggol tangannya. Dulu sih aman, tapi semenjak ucapan Jui terhenti karena dipotong oleh Bu Surti. Desa ini aman kok, Bu. Kami sudah tinggal di sini selama 8 tahun, jelas Bu Surti. Bu Siti mengangguk. Ia merasa ibu-ibu di depannya sedang menyembunyikan sesuatu. Ya sudah, Tia. Bu Siti, kami permisi dulu, mau lanjut ke pasar. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan, ke rumah saya saja, ucapnya ramah. Iya, Bu, hati-hati, jawab Tia seraya tersenyum. Dua wanita itu berlalu menuju jalan setapak di depan rumah Tia. Jalan itulah yang menghubungkan desa Belang Panjang dengan jalan besar dan desa lainnya. Tia bangkit hendak masuk, sementara Bu Siti masih terus memperhatikan sekitarnya. Ia merasa diawasi oleh sesuatu, padahal hari masih pagi. Ayo, Bu, kita masuk, ajak Tia yang melihat ibunya melirik segala arah. Bu Siti akhirnya mengangguk. Ia bangkit kembali mengekori Tia yang telah masuk terlebih dahulu. Rumah yang memiliki 2 kamar ini termasuk murah untuk ukurannya. Harga setahun sewa 2.400.000, artinya cuma 200.000 sebulan. Sangat terjangkau untuk keluarga baru seperti Andi dan Tia. Terlebih, suaminya baru saja mulai bekerja. Tentu mereka harus meminimalkan pengeluaran. Andi baru diterima kerja menjadi satpam di sebuah hotel tak jauh dari rumah kontrakan. Suatu kemajuan setelah hampir 1 tahun mereka tinggal dan menyimpang makan dengan mertua. Tia memilih pisah rumah untuk memulai hidup baru. Ia tak mungkin selamanya bergantung pada orang tua. Apalagi semenjak ayahnya lumpuh, sang ibulah yang menjadi tumpuan keluarga. Meskipun Bu Siti tak pernah mengeluh dan dengan senang hati menerima anak mantunya, tetapi Tia dan suami tentu merasa sungkan. Azan asar baru saja usai saat Bu Siti berpamitan pada anaknya. Ibu, hati-hati ya di jalan, seru Tia seraya mencium tangan ibunya. Kamu yang harusnya hati-hati. Andai ayahmu tak sakit, ibu memilih tinggal di sini saja menemanimu, ungkap Bu Siti. Ibu tenang saja, aku akan menjaganya, seru Andi. Bagaimana kau akan menjaganya sementara kau pergi setiap malam, ketus ibu. Sudahlah, Bu, doakan, semoga kami baik-baik saja. Doa seorang ibu kan paling keramat, tutur Tia. Bu Siti menghela napas.
Bagaimanapun, ia harus merelakan berpisah dengan anaknya, karena sekarang ia sudah menjadi istri orang. Setelah berpelukan dengan anaknya, Bu Siti segera naik di boncengan Andi, menantunya. Andi akan mengantar ibu mertuanya ke rumah yang berjarak 1 jam saja. Sepeninggal ibu dan suaminya, Tia mengambil sapu dan mulai membersihkan halaman rumahnya. Ada sepotong pohon jambu yang sedang berguguran daunnya. Dek Tia rajin sekali, sapa Bu Surti. Tia menoleh dan tersenyum pada tetangga terdekatnya. Cuma sedikit kok Bu, jawabnya. Jangan terlalu lama di luar dek, tak baik bagi ibu hamil, ucap Bu Surti mengingatkan. Iya Bu, siap, ini mau langsung masuk juga. Oh ya dek, sebaiknya kalau malam ada yang ketok-ketok pintu, jangan dibuka ya, serunya. Dari Tia mengenyit. Kenapa Bu? Bukan apa-apa, takutnya orang jahat. Soalnya kan Tia ini masih baru di sini, ucapnya seraya melirik makam. Oh iya Bu, terima kasih sarannya, jawab Tia ramah. Ya sudah, saya permisi dulu dek, lekas masuk ke rumah sebelum waktu surup, ucapnya seraya berjalan. Tia mengangguk. Ia membereskan sampah daun jambu, membuangnya ke tong, kemudian masuk ke dalam rumah. Abang pergi dulu ya dek, kamu hati-hati, kalau ada apa-apa segera hubungi abang, ucap Andi. Tia mengangguk. Ia mencium tangan suaminya. Wanita hamil itu masih menunggu hingga motor suaminya hilang dari pandangan baru dia masuk ke rumah. Tok tok tok. Baru saja ia menutup pintu, suara ketukan kembali terdengar. Bergegas kembali membuka pintu. Kok balik lagi, ucap Tia terputus saat melihat orang yang mengetuk pintu. Maaf, saya kira suami saya, ucapnya setelah melihat tamunya. Tamu Tia yang ternyata seorang wanita itu terus menunduk. Maaf Mbak, ada yang bisa saya bantu? Tanya Tia. Wanita itu mendongak. Ia menatap Tia. Tia sedikit kaget. Wajah wanita itu terlihat pucat. Seketika wangi melati menyenguar. Tia bergidik ngeri. Ia mengusap tengkuknya. Ayo masuk dulu, Mbak di luar dingin, ucapnya. Wanita itu mengangguk. Ia mengikuti Tia yang masuk ke dalam rumah. Keduanya duduk di kursi ruang tamu. Maaf, apakah ada yang bisa saya bantu? Mbak ini siapa namanya dan rumahnya di mana? Tanyanya beruntun. Wanita yang memakai baju lusuh itu kembali menatap Tia. Hana, jawab singkat. Suaranya terdengar lirih dan serak, tetapi mampu membuat bulu kuduk berdiri. Baiklah Mbak Hana, nama saya Tia. Jadi apa yang bisa saya bantu? Tolong saya, lirik Tia. Tolong apa Mbak? Tanyanya. Cari anak saya. Anak Mbak hilang. Hilang di mana? Tanpa menjawab, wanita itu bangkit. Ia melangkah keluar rumah. Tia yang penasaran langsung mengikuti gadis itu. Mereka terus melangkah ke sisi kiri rumah. Tanpa sadar, Tia telah masuk ke dalam area pemakaman. Ia masih mengikuti gadis itu hingga tiba-tiba wanita itu terduduk dan menangis. Tangisannya terdengar pilu, membuat siapa yang mendengar akan ikut bersedih. Tia ikut duduk. Ia mengusap bahu wanita itu. Tenang Mbak, kita akan mencari di mana anakmu, seru Tia. Naluri keibuannya ikut tersentuh. Tiba-tiba wanita itu mendongak. Kamu mau membantuku, lirik Hana. Wanita itu tersenyum lebar, sangat lebar hingga mulutnya hampir menyentuh daun telinga. Tia termundur ke belakang. Tubuhnya menubruk gundukan tanah kuburan di belakangnya. Astagfirullah, pakinya kaget. Kau yakin? Lirik Hana tepat di hadapan Tia. Kau yakin? Liriknya tepat di hadapan Tia. Wanita hamil itu terpaku. Ia tak bisa bergerak. Matanya dipaksa melihat pemandangan di hadapannya. Wajahnya dan makhluk itu hanya berjarak beberapa senti saja. Ingin berlari, tetapi tubuhnya susah digerakkan. Jangankan melangkah, bernapas saja sulit ia lakukan. Tawa makhluk itu menggema, membuat bulu halus di tubuh Tia berdiri. Kuntilanak itu semakin bersemangat menakuti Tia. Ketakutan manusia membuatnya semakin bertenaga. Mata yang tak memiliki pupil itu beralih ke arah perut buncit Tia. Dia menyeringai. Pelan ia mengangkat tangan. Kuku hitam menggores di sana. Tia seketika tersentak. Allah,
Allah, liriknya. Makhluk itu menggeram marah. Ia tak suka mendengar manusia menyebut nama Tuhan, sebab ia akan kepanasan dan kesakitan ketika ayat-ayat suci dibacakan. Diam, pakinya marah. Dia yang baru saja bisa mengendalikan anggota tubuhnya terus beristighfar. Ayat-ayat Al-Quran dibacanya terbata. Astagfirullah, astagfirullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kuntilanak itu berteriak nyaring. Muntahan belatung dan lumpur keluar dari mulutnya. Ia merasakan panas di sekujur tubuhnya. Wajahnya memerah bagai terbakar. Melihat makhluk itu kesakitan, dia semakin lantang membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ia berusaha mengingat semua ayat-ayat pendek lalu dengan berani menggemakannya. Rasa takut dia mulai memudar seiring karena Allah yang dibacanya. Meski masih bergetar, ia kini mulai bisa mengendalikan degup jantung yang sedari tadi bertalu kencang. Perubahan wanita hamil tersebut dapat dirasakan oleh sang iblis. Pasrah dan pengharapan penuh pada sang Khalik membuat aura cerah terlihat di wajah dia. Itu membuat kuntilanak itu semakin meradang. Pada dasarnya, ketika seseorang membaca kalam Allah dengan sepenuh hati, maka ayat apapun yang dibacanya akan memberikan reaksi. Semakin tekun, fasih, dan yakin orang itu, maka akan semakin besar manfaatnya. Bahkan bila kalimat tauhid saja yang dibaca, tetapi dengan keyakinan penuh dengan Allah, maka dengan izin yang kuasa, makhluk apapun akan musnah. Bersama dengan teriakan yang menggema, makhluk itu melesat jauh, hilang di kegelapan malam. Dia terus beristighfar. Ia tak menyangka benar-benar melihat makhluk yang mengerikan. Perlahan ia bangkit. Dengan kaki bergetar, wanita itu melangkah. Dia berjalan pelan menuju rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah yang pintunya terbuka lebar. Ketakutan masih mendominasi. Wanita hamil itu terduduk di kursi ruang tamu. Ia mencoba menenangkan hatinya. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan tetangga tadi sore yang melarang ia membuka pintu. Jangan-jangan ini alasan dia melarangnya. Ya Allah, gumam Tia. Baru sehari ia pindah, kejadian buruk sudah menimpanya. Bagaimana hari-hari selanjutnya? Jika besok malam ia diganggu lagi bagaimana? Wanita itu benar-benar ketakutan. Bergegas, ia bangkit dan menuju pintu. Setelahnya, segera masuk ke kamar mandi. Dia membersihkan diri. Ia berwudu dan menunaikan salat Isya. Wanita itu meminta pertolongan pada Tuhannya, karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Usai menunaikan salat, hati dan pikirannya menjadi lebih tenang. Ia tahu kehidupan manusia memang berdampingan dengan makhluk halus, tetapi derajat manusia lebih tinggi dari mereka. Tak pantas rasanya jika kita takut pada mereka, batin Tia. Wanita itu berdiri di depan cermin. Disibakkan baju tidurnya. Di perut buncit terlihat goresan memerah. Itu ulah makhluk tadi. Tia sedikit khawatir. Ia takut terjadi sesuatu dengan kandungannya. Meski tak merasakan sakit apapun, ia tetap saja tak bisa tenang. Esok, ia akan pergi ke rumah bidan untuk memeriksa janinnya. Malam semakin larut. Dia memilih untuk berbaring. Ia tak mungkin terus bergadang sepanjang malam. Tubuhnya juga butuh istirahat. Meski masih gelisah, wanita itu mulai memejamkan mata. Dia terbangun saat azan subuh terdengar di serau ujung desa. Wanita itu bangkit. Setelah wudhu, ia segera menunaikan salat subuh. Setelah kejadian semalam, hingga pagi, tak ada kejadian lainnya. Ia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bersyukur. Semoga saja kejadian serupa tak terjadi lagi. Mungkin semalam ia diteror karena melanggar pantangan, atau bisa jadi itu ulah jin usil yang mengajaknya berkenalan. Secara dia akan baru di tempat ini. Apapun itu, dia bertekad besok-besok tidak akan membuka pintu lagi bila malam hari. Lebih baik mengikuti saran orang sekitar yang memang sudah lama tinggal di sana. Semua demi keselamatan ia dan bayinya. Wanita hamil itu mulai sibuk di dapur. Ia membuat sarapan untuk suami yang sebentar lagi akan pulang dari bekerja. Sesekali, ia terlihat duduk sembari memijat betisnya. Perut yang besar membuat pergerakannya semakin terbatas. Ia mulai sering merasakan pegal dan kesulitan bernapas saat beraktivitas lumayan banyak. Dia jadi lebih mudah lelah meski hanya membilas kain atau berdiri lama di depan kompor. Namun, ekonomi yang terbatas membuatnya harus melakukan semua pekerjaan seorang diri.
Meski sang suami melarang, ia tak mungkin bisa duduk diam dan menunggu suaminya pulang, lalu mengerjakan semuanya seorang diri. Assalamualaikum. Suara salam seorang wanita terdengar di depan rumahnya. Tia yang sedang selonjoran perlahan bangkit, lalu berjalan ke ruang tamu. Ia melirik jam. Ternyata baru pukul 6. Siapa yang bertamu sepagi ini? Pikirnya. Wanita itu tak ingin gegabah dengan langsung membuka pintu. Kejadian buruk semalam cukup membuatnya trauma dan waspada. Ia tak ingin hal yang sama terulang kembali. Tia memutuskan untuk melihat terlebih dahulu. Ia harus memastikan siapa yang kali ini berkunjung ke rumahnya. Dari balik gorden, ia mengintip. Terlihat seorang wanita parubaya berdiri di sana. Tia dilema, ia harus membuka pintu atau tidak. Tetapi ini sudah pagi, tidak mungkin kalau itu hantu, batin wanita muda itu. Assalamualaikum. Lagi wanita itu parubaya di depan sana mengucap salam. Sekali lagi, Tia mengintip. Ia memperhatikan kaki wanita itu. Ternyata menapak di tanah dan memakai sandal. Tentu ia orang, batinnya. Setelah mengembuskan napas pelan, Tia beranjak dari jendela. Ia membuka pintu dengan mengucapkan bismillah. Waalaikumsalam, jawabnya setelah menarik dua pintu kontrakannya. Wanita parubaya itu tersenyum ramah. Matanya melirik ke dalam kontrakan, lalu beralih ke perut besar Tia. Tia yang risih ditata begitu segera keluar. Ia menutup pintu. Meski kaku, wanita itu coba memberikan seulas senyum untuk tamunya. Maaf, silakan duduk bu, ucapnya menunjuk kursi teras. Oh ya, terima kasih, jawab wanita itu sembari duduk. Setelahnya, Tia pun ikut mendaratkan bobotnya di atas kursi yang sama. Sebelumnya, saya minta maaf. Nama saya Bu Mai. Saya dari makam baru menjenguk anak saya. Terus saya lihat pohon jambu di sini sangat lebat buahnya. Jadi saya putuskan untuk mampir dan meminta sedikit, kalau boleh, jawab wanita parubaya itu. Tia tersenyum sungkan. Ia merasa bersalah telah bersangka buruk pada wanita tersebut. Oh boleh, Bu, boleh, ambil saja. Nama saya Tia. Saya baru di sini Bu. Kemarin baru pindah, jadi belum terlalu mengenal warga sini, jawab Tia. Iya nak, tak apa. Kalau begitu, saya langsung ambil ya jambunya, ucap Bu Mai. Tia mengangguk. Ia bangkit bersama wanita itu untuk mengambil jambu. Tak banyak yang diambil Bu Mai, hanya beberapa saja. Setelahnya, ia langsung berpamitan pulang. Meski agak heran, Tia membiarkan wanita itu berlalu seraya membawa beberapa buah jambu di tangannya. Tak beberapa lama setelah kepergian Bu Mai, Bu Mani tetangga Tia keluar dari rumahnya. Langkahnya tergesa menuju rumah Tia. Dek Tia, panggilnya. Tia yang ingin masuk ke dalam rumah, urung saat mendengar suara dipanggil. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum menyadari Bu Marni memasuki halamannya. Dek Tia, tadi Bu Mai dari sini ya? Tanyanya. Tia mengangguk. Lain kali, jangan dilayani kalau dia datang, ucapnya. Memangnya kenapa Bu? Tanya Tia heran. Tetangganya ini gemar sekali memberi larangan. Bu Mai sekarang stres setelah anaknya meninggal. Kalau lagi kumat, ia bisa mencelakai orang. Seperti kemarin, istri Ustaz Yusuf dilempari pakai batu, jelas Bu Marni. Astagfirullah, yang benar Bu? Tanya Tia kaget. Benar Dek. Bu Marni menceritakan sedikit tentang Bu Mai yang mengalami gangguan jiwa karena anaknya meninggal. Obrolan mereka terhenti saat suami Tia, Andi, pulang. Bu Marni segera pamit. Hati-hati ya Dek, jangan banyak melamun, bahaya, apalagi sedang hamil besar begini, tuturnya penuh misteri. Tia mengangguk. Tia dan Andi baru saja pulang dari rumah bidan. Kandungannya sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kini mereka sedang rebahan. Maksud hati ingin menceritakan masalah semalam, tetapi melihat wajah lelah suaminya, Tia tak tega. Ia tak ingin ketakutannya menambah pikiran suami. Mereka baru memulai hidup mandiri. Tidak mungkin karena masalah gaib ia kembali ke rumah ibunya. Pindah rumah lebih tak mungkin lagi. Selain tak punya uang yang cukup, mereka juga sudah membayar rumah ini sampai 1 tahun ke depan. Bagaimana rumah baru kita? Tanya Andi. Lumayan nyaman bang. Yakin? Tanya Andi. Tia mengangguk, berusaha meyakinkan suaminya. Yakin bang, abang tak perlu khawatir, Tia bebek saja, jawabnya. Maafin abang ya Dek, jika abang tidak bisa menemanimu saat malam hari, tuturnya. Iya, Bang Tia paham kok. Di tempat kerja,
pergantian jadwal itu seminggu sekali. Jadi seminggu ini abang akan terus masuk malam, seminggu ke depan baru masuk pagi, jelasnya. Tia kembali mengangguk. Ia harus mendukung suaminya. Bagaimanapun, semua ini demi masa depan mereka. Wanita hamil itu berharap semua akan baik-baik saja. Suara tangisan bayi membuat dia terjaga. Wanita itu menajamkan pendengarannya. Ia ingin memastikan suara yang didengarnya. Tidurlah anakku, tidurlah. Suara tangisan bayi masih terdengar. Sekarang diiringi suara senandung yang lirih. Dia terduduk. Ia penasaran dengan suara tersebut. Perlahan ia turun dari ranjang, lalu melangkah pelan ke arah jendela. Disibanya sedikit gorden untuk melihat suasana di luar. Matanya terbelalak melihat pemandangan di depan sana. Wanita berpakaian lesu sedang menimang seorang bayi tepat di depan gerbang makam. Dia menggeleng. Ia yakin itu bukan manusia. Bergegas, ia menutup gorden dan kembali ke tempat tidurnya. Ditutupnya seluruh tubuh dengan selimut. Ia memejamkan mata, berharap kantuk segera datang. Dia ketakutan, tubuhnya bergetar hebat. Sekuat tenaga ia menahan teriakan yang ingin keluar. Tok tok tok, suara ketukan pelan terdengar di jendela. Dia mengkerut. Ia tak berani keluar dari selimut. Ketukan dengan ritme teratur itu masih terdengar, bahkan terus diulang-ulang. Dia menutup kedua telinganya, berusaha mengabaikan dengan pendengarannya. Beberapa saat kemudian, suara ketukan itu hilang, berganti dengan kesunyian. Dia mengatur napasnya. Ia mulai lega, merasa kondisi sudah aman. Wanita hamil itu menyibak selimut untuk melihat kondisi kamar. Namun, ia harus menyesali keputusan tersebut. Di depan sana, tepat di jendela terlihat makhluk itu sedang berdiri menghadapnya. Tangannya bergerak pelan, mengayun bayi dalam dekapannya. Tok tok tok. Ia kembali mengetuk pelan jendela kamar Tia yang kain gordennya telah terbuka sempurna. Mata Tia terbelalak. Makhluk itu menyeringai. Sekali lagi ia mengetuk dari dalam kamarnya. Makhluk itu kembali mengetuk pelan jendela kamar Tia yang kain gordennya telah terbuka sempurna. Ketukan pelan dengan ritme teratur itu sukses membuat Tia membeliak dengan mulut terenganga. Ia menelan ludah, menyaksikan pemandangan mengerikan di depan sana. Tia meremas kuat kain selimut yang baru disibakkan saat makhluk itu menyeringai. Makhluk menyeramkan itu kembali mengetuk pintu kaca jendela dari dalam kamar Tia. Deru napas Tia terdengar cepat. Dalam hati takbir terus dikumandangkan. Rasa takut membuatnya kesulitan bergerak. Hanya air mata yang menjadi perwakilan perasaannya. Ingin sekali ia kembali bergelung dalam selimut, atau setidaknya berpaling dari makhluk halus itu. Tetapi ia tak kuasa. Jangankan bergerak, mengedipkan mata saja ia tak bisa. Ia hanya terus memeliak dengan air mata yang bercucuran. Mulutnya mengangap bagai ikan yang kesulitan bernapas. Bagaimana kalau kita tukaran bayi? Lirik suara sang kuntilanak. Tidak, pakai Tia marah. Akhirnya suara itu bisa keluar. Ia melempar bantal ke arah makhluk tersebut. Tia tak terima jika calon bayinya disinggung, apalagi ingin diambil oleh makhluk itu. Bayi kuntilanak itu kembali menangis. Sosok kuntilanak tersebut melayang ke arah Tia. Kini jarak mereka begitu dekat, hingga Tia bisa mencium bau busuk yang mengeluar dari di makhluk depan itu. Apa yang kau inginkan? Aku tidak mengenalmu, dan aku tidak punya urusan denganmu. Jangan ganggu aku, pergi, teriak Tia dengan suara bergetar. Wajah seram di depannya berubah sendu. Ada kesedihan yang tersimpan di tatapan matanya. Pergi, pakai Tia lagi. Kau harus menepati janji. Lirik kuntilanak seraya menatap tajam ke arah Tia. Sorot sedih yang detik lalu terlihat berganti dengan raut geram. Ia menatap Tia dengan penuh kemarahan. Aku tidak punya janji denganmu. Pergi. Sekali lagi Tia berteriak. Makhluk itu menatap dalam ke arah Tia. Mata tanpa pupil itu memerah. Darah segar mengalir ke sana. Bau busuk semakin kentara tercium. Tia menelan ludah saat menyadari kesedihan di wajah seram itu telah berganti kemarahan. Ia tahu makhluk di depannya sedang murka. Tia menarik Al-Quran yang terletak di atas nakas. Tangannya bergetar membuka kitab suci tersebut. Teriakan kuntilanak tiba-tiba terdengar. Tia
terbata membaca ayat apapun yang berhasil dibukanya. Sementara makhluk itu meraung bersama dengan anaknya. Pakikan mereka terdengar nyaring memecah kesunyian malam. "Hentikan!" lantang makhluk gaib itu. Tia tak peduli. Ia melawan rasa takut dan terus membacakan ayat suci Al-Quran. Makhluk itu lenyap bersama dengan bau anyir yang tercium. Tia tak sanggup menahan gejolak di lambungnya. Akhirnya dia memuntahkan isi perutnya. Wanita itu lemas. Setelahnya ia ambruk dan tak sadarkan diri. "Assalamualaikum." Suara salam membangunkan Tia. Wanita hamil itu membuka mata dengan susah payah. Ia refleks terduduk dan mengingat kejadian semalam. Matanya menatap ke arah jendela yang masih tertutup sempurna. Apa kengerian yang telah dirasakan semalam adalah mimpi semata? Batin wanita itu menerka. Tidak, kejadian semalam bukanlah mimpi semata. Semuanya nyata. Ia yakin, terlebih setelah ia melihat bekas muntahan di selimutnya. Baru 2 hari udah hampir stres aku di bermakhluk itu. Bagaimana kalau setahun coba? Gumamnya seorang diri. "Assalamualaikum." Suara salam kembali terdengar. Tia akhirnya bangkit. Dengan bersusah payah dia melangkah ke depan. "Waalaikumsalam," ucapnya seraya membuka pintu. Terlihat seorang wanita berdiri di sana seraya tersenyum ramah. Tia membalas senyum tersebut dan mempersilahkan tamunya duduk di kursi teras. Ia menelisik wanita yang seumuran dengannya. Sebenarnya ia masih cukup was-was ketika menerima tamu, tetapi sebagai orang baru ia tetap mencoba ramah. Terlebih sekarang sudah pagi. Tentu yang datang bertamu ke rumahnya adalah manusia tulen, bukan makhluk jadi-jadian seperti sebelumnya. "Ada yang bisa saya bantu, Mbak?" tanya Tia memulai obrolan. "Saya ingin menagih janji," jawab wanita itu datar. "Janji?" tanya Tia heran. "Kamu telah berjanji akan menolongku," jelas wanita itu. "Maaf, kapan saya berjanji? Bahkan kita baru hari ini bertemu," tanya Tia mulai tak nyaman. "Kau telah berjanji, maka kau harus menepati. Kau akan celaka jika berani melanggarnya." Dahi Tia menganjit. Dia bingung dengan maksud gadis di depannya. Belum sempat Tia bertanya, gadis itu telah bangkit. Sesuatu terjatuh dari pangkuannya. Tia segera menyusul. "Hei Mbak, ini punyamu tertinggal," panggilnya. Wanita itu terus berjalan tanpa menoleh lagi. Tia yang tengah hamil besar kesusahan untuk mengejar. Akhirnya ia hanya mampu menatap wanita misterius itu berlalu dari rumahnya. Tia menghela napas melihat wanita itu semakin jauh. Ia memutuskan untuk kembali ke teras kemudian mengambil benda yang jatuh tadi. Ternyata sebuah buku diari. "Hana," lirik Tia membaca nama yang tertulis di sampul. Tia mencoba mengingat. Dia seperti pernah mendengar nama itu tersebut, tetapi entah di mana. Mata wanita itu membulat kala mengingat di mana ia terdengar nama itu. Terbayang olehnya makhluk yang membawanya ke makam malam kemarin. Makhluk itu mengaku bernama Hana, batinnya. Refleks Tia menoleh ke arah Hana berlalu. Dia bergidik ngeri saat terlihat gadis itu berjalan semakin jauh. Dia bukan berjalan, tetapi melayang. "Astagfirullah," lirik Tia ketakutan. Tepukan di pipi membuat Tia terbangun dengan napas ngos-ngosan. Ia melihat suaminya telah berdiri tak jauh darinya. Refleks Tia terduduk, matanya melirik sekitar. Ia meraba wajah penuh rasa syukur. Ternyata tadi ia hanya bermimpi. "Tidurmu kok kayak orang pingsan, Dek, dibangunin susah banget," ucapan seraya melepas seragamnya. Tia tak menjawab. Ia melirik perut buncinya. Tangan refleks mengelus perut. Ia sangat khawatir dengan kondisi janinnya. Bagaimana jika makhluk itu benar-benar mengambil anaknya? Tia menggeleng. Itu tidak boleh terjadi. "Ada apa, Dek?" ditanya bukan yang dijawab, malah geleng-geleng. Tanya Andi heran. "Gak apa-apa Bang," jawabnya cepat. "Ya sudah, Abang mandi dulu," seru Andi seraya melangkah keluar. Tia mengangguk. Ia menarik selimut yang menutupi separuh tubuhnya. Wanita itu menggelung rambut asal kemudian bangkit hendak ke dapur. Sesuatu terjatuh saat ia berdiri. Dipungutnya benda tersebut. Sedetik kemudian, benda itu kembali terjatuh karena rasa kagetnya. Bagaimana mungkin? Liriknya syok. Buku yang berada di dalam mimpinya semalam ternyata benar-benar ada. Makhluk gaib itu benar-benar datang dan menagih janjinya yang Tia sendiri belum tahu yang mana.
Wanita hamil itu mengacak rambutnya frustasi. Ia benar-benar pusing memikirkan semua yang sedang menimpanya. Tanpa tahu harus bagaimana, ia menyimpan buku tersebut dan segera melangkah ke dapur. Wanita hamil itu tidak ingin terlalu banyak berpikir hingga membuat kandungannya bermasalah. Entah mengapa, perasaan Tia saat berada di rumah ini malam cepat sekali. Sekarang, ia mulai was-was ketika malam matahari sudah terbenam. Dia tak tenang, seolah diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Setelah suaminya berangkat kerja, Tia langsung mengurung diri di dalam kamar. Dia segera berbaling berharap Kanto segera datang. Namun, hingga beberapa waktu berlalu, matanya tak juga terpejam. Ia terus memikirkan teror yang sedang dialaminya. Akhirnya, wanita hamil itu bangkit. Dia tidak bisa terus diam dan sembunyi dengan ketakutan. Jika ingin masalah ini selesai, ia harus menghadapinya. Ia harus memecahkan teka-teki yang ada. Hal yang paling pertama harus dilakukannya adalah mengingat janjinya. Janji apa yang telah diucapkan Tia pada makhluk itu. Selanjutnya, ia harus tahu alasan makhluk itu menerornya. Apakah hanya iseng semata karena kondisinya sedang berbadan dua, atau memang karena ada sesuatu hal yang ingin disampaikannya. Tia memijit pelipis pelan. Belum apa-apa, migrainnya sudah kumat. Ia mendadak pusing. Perasaan ingin muntah pun turut dirasakannya. Wanita itu memejamkan mata. Ia menghirup udara pelan, kemudian menghembuskannya. Setelah rasa pusing mulai reda, Tia kembali membuka mata. Ia menoleh ke arah buku harian Hana. Dipandanginya buku itu lama. Ada dorongan kuat dalam diri yang menyuruhnya untuk mengambil buku tersebut. Akhirnya, dengan tangan bergetar, Tia mengambil buku itu. Sebenarnya dia takut, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Lagi pula, Tia harus mencari jawaban atas teror kuntilanak itu. Mungkin saja buku itu petunjuk untuk mendapatkan titik terang dari masalah pelik ini. Bismillah, gumamnya seraya membuka buku harian yang gemboknya telah rusak itu. Hidupku begitu malang. Guncingan tetangga, cibiran keramat, dan sindiran warga desa selalu menemani hari-hariku. Kalimat pertama pada halaman utama membuat Tia terhenyak. Kata-kata yang baru saja dibaca cukup membuatnya yakin bahwa pemilik buku ini mengalami kehidupan yang sulit. Perawan tua adalah gelar yang orang-orang sematkan untukku. Semua terus menggunjingku. Bahkan, para ibu-ibu tak segan mengolok dan menghinaku. Mereka menyebutku perjaka tua gatal hanya karena takut aku menggoda suami-suami mereka. Padahal bukan aku, tetapi suami mereka yang kerap menggodaku. Tia selesai membaca paragraf kedua. Ya ampun, kasihan sekali hidup gadis ini, gumam Tia. Panggilan yang orang-orang sematkan pun sungguh miris. Padahal mereka juga perempuan, lirik Tia lagi. Sekarang aku bahkan punya gelar baru. Apa, kau mau tahu? Tia membeku saat sebuah suara terdengar berbisik di telinganya. Wanita itu bergeming. Dia tak berani bergerak sedikit pun. Suara tawa khas kuntilanak semakin membuat tubuh Tia mati rasa. Bahkan untuk bernapas pun ia kesulitan. Setelah aku mati, mereka dengan sadis menyebutku psikopat. Suara serak makhluk berambut panjang itu sukses membuat Tia merinding. Seluruh bulu di tengkuknya meremang kala desiran halus menerpa punggungnya. Ya, aku memang psikopat. Aku akan mencari, menuntut balas, lalu membunuh semua yang telah mengolok dan menghinaku. Tia menelan ludah sulit. Ia merasa telah salah mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang ternyata sangat rumit itu.